Salam sejahtera bagi kita sekalian yang mendengarkan renungan embun pagi saat ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan hingga saat ini. Dalam melakukan berbagai rangkaian aktivitas pekerjaan kita di hari Sabtu ini, kita akan kembali meluangkan sejenak waktu kita untuk datang bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk sepanjang malam yang telah kami lewati, di saat kami dan keluarga beristirahat. Di pagi ini kami dibangunkan tanpa berkekurangan satu apapun. Ada sukacita, semangat dalam menjalani seluruh aktivitas kami di hari Sabtu ini. Sebelum melakukan itu semua, kami membutuhkan kekuatan melalui firman-Mu yang kudus, agar dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan ini. Sebab itu kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-45 berbunyi demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tema pembacaan kita yaitu seorang hamba yang melayani. Dalam kehidupan yang makin modern dan berkembang, ada banyak orang yang ingin hidup dalam kedudukan, kemewahan, agar mereka dapat dilayani oleh orang lain. Tidak dipungkiri, banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh kedudukan itu, meski harus merugikan orang lain. Sama halnya dengan Yakobus dan Yohanes, gambaran banyak orang saat ini yang berjuang untuk mendapatkan kedudukan, sehingga mereka mengajukan permintaan kepada Yesus sebagai gurunya supaya dapat diberikan tempat untuk menjadi pembesar. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, memiliki pengertian yang salah mengenai kerajaan Kristus. Mereka menyimpulkan bahwa jika Kristus bangkit, ia akan menjadi seorang penguasa, raja yang memiliki tahta dan kedudukan di bumi. Kemuliaan duniawilah seringkali menyilaukan mata murid-murid Kristus. Yesus Kristus pun memanggil mereka secara pribadi, memberikan sebuah contoh mengenai kerendahan hati dan menegur mengenai ambisi mereka masing-masing. Ia pun mengajar murid-muridnya agar tidak
terpecah belah hanya karena sebuah kedudukan duniawi. Kristus mengambil contoh mengenai kekuasaan yang disalahgunakan di dunia ini. Segala cara dapat dihalalkan untuk menjalankan suatu pemerintahan. Dapat melenggengkan jabatan dengan kekerasan. Yang mereka pedulikan hanya apa yang mereka peroleh, bukan yang mereka lakukan bagi rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan yang diinginkan Yesus Kristus. Sebagaimana kedatangan Yesus bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Salah satu yang menjadi karakter Yesus adalah berhati hamba. Kedatangannya di dunia ini bukan untuk dielu-elukan, disanjung, dan penuh kemewahan. Kehadirannya sebagai pribadi yang sederhana. Kristus ingin menyampaikan bahwa jangan di antara kita sebagai umat percaya yang telah menerimanya untuk berlaku demikian. Tetapi bagaimana orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita menjadi seperti domba di tangan gembala, yang melindungi, memberi makan, dan menjadi pelayan bagi mereka. Hendaklah menjadi hamba untuk semuanya, rendah hati yang sederhana seperti Kristus. Ayat 45 menjelaskan bahwa anak manusia lebih dulu menyerahkan dirinya, mengalami penderitaan dan bahaya yang luar biasa besar. Dan baru sesudah itu ia masuk ke dalam kemuliaannya. Ia mengambil sosok rupa seorang hamba yang datang bukan untuk dilayani dan dinantikan, melainkan untuk menyatakan kebaikannya. Kristus taat sampai ia mati, dan demi kerajaannya, ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah kita harus hidup demikian pula, menjadi seorang hamba yang rendah hati yang mau melayani? Menjadi pengikut Kristus memiliki hati seorang hamba yang memiliki kerinduan untuk mau melayani orang lain. Dimanapun ia diutus, ia tidak gentar dan takut dengan berbagai pergumulan persoalan duniawi. Karena ingatlah, tanpa jalan salib tidak akan ada kehormatan untuk mau melayani orang lain. Keinginan untuk menjadi besar dan terkemuka harus mempunyai hati yang melayani dan mau berkorban. Tidak mementingkan diri sendiri, melainkan layanilah sesamamu dengan penuh kerendahan hati. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kedatangan-Mu di dunia ini membawa keselamatan bagi kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat yang kami terima dari-Mu. Kiranya kehidupan kami mampu menjadi berkat buat keluarga dan lingkungan kami bermasyarakat. Pada pagi ini kami membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah itu tertanam di setiap hati kami untuk menguatkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kiranya kehidupan kami mengikuti teladan-Mu, menjadi hamba yang rendah hati, hidup dalam kesederhanaan, setia dan taat, serta mau melayani Engkau Tuhan.
Biarlah doa kami terjadi sesuai kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.